Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis bab 5, yaitu surah Al-Humazah. Nah, kita sudah menghafal surat Al-Humazah. Untuk mengingat-ingatnya lagi, kita baca dulu bersama-sama. Ini bacaannya ya, kita baca bersama-sama, dimulai dari membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Humazah. Sekarang kita mau membaca artinya, ya. Kita baca bersama-sama. Dengarkan Ustazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahladah. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya yang dapat mengekalkannya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, itu tadi arti dari surat Al-Humazah. Kira-kira surat Al-Humazah ini bercerita tentang apa? Kira-kira tadi setelah mendengar artinya tadi, surat Al-Humazah ini bercerita tentang keadaan di neraka. Ya. Nah, kita baca sekarang ya kandungan surat Al-Humazah. Didengarkan baik-baik ya, Ustazah baca. Surat Al-Humazah itu adalah surat yang ke-104 urutannya di dalam Al-Qur'an. Surat di dalam Al-Qur'an itu jumlah surat ada berapa? Masih ingat enggak? Jumlah surat di dalam Al-Qur'an ada 114 ya. Ingat-ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan, berapa jumlah surat di dalam Al-Qur'an? 114.
Nah, surat Al-Humazah ini adalah urutan yang ke-104. Nah, surat Al-Humazah ini termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya apa? Diturunkan di kota Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 9 ayat. Ya, surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Urutannya itu setelah surat Al-Asr dan sebelum surat Al-Fil. Kenapa dinamakan surat Al-Humazah? Dinamakan surat Al-Humazah karena diambil dari ayat pertama. Ya, bunyinya gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ada kata-kata humazah di situ. Makanya surat ini kemudian dinamakan dengan surat Al-Humazah. Apa artinya? Al-Humazah itu berarti pengumpat. Nah, apakah yang dimaksud dengan pengumpat? Pengumpat itu artinya orang yang suka mencela. Mencela itu orang yang suka berkata-kata kotor, ya. Kan sekarang banyak itu ya, gamer itu, ya, YouTuber yang suka main game. Itu mereka kalau main game itu kan sering berkata-kata kotor ya, sering mengumpat, sering mencela. Nah, itu yang dimaksud dengan surat Al-Humazah ini. Celakalah mereka bagi orang yang suka mengumpat, orang yang suka menghina, orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci maki, ya. Nah, itu hati-hati. Makanya sekarang ini hati-hati banget kalau nonton YouTube, kalau nonton game. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang anak-anak yang suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, ya, sukanya mencela, sukanya kalau bahasa Jawanya itu misuh-misuh. Tahu nggak itu bahasa Jawa? Ngomong kotor itu. Ini yang dimaksud dengan surat Al-Humazah. Celaka, nanti di neraka dia akan menjadi orang yang celaka. Nah, sekarang kita baca isi dari surat Al-Humazah itu apa? Allah melarang, ya, isi dari surat Al-Humazah ini adalah larangan untuk mencela, mencaci, dan menghina siapapun, karena semua makhluk, ya, terlebih lagi manusia itu adalah ciptaan Allah yang Maha Pencipta, ya. Jadi kita dilarang untuk mencela ciptaan Allah, apalagi mencela manusia, menghina manusia, ya, dilarang. Jangan menghina manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Misalnya, kita punya teman yang kulitnya hitam, rambutnya keriting misalnya, ya, orang Afrika atau orang Papua, ya. Nah, itu nggak boleh dihina, ya, meskipun dia itu tidak sama seperti kita, ya, dia kulitnya hitam, itu tidak boleh dihina. Jangan menghina ciptaan Allah. Karena apa? Karena sama saja berarti kita menghina Allah. Ya, kalau kita menghina ciptaan Allah itu sama saja berarti kita menghina Allah. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur serta tidak terlena dengan harta duniawi, apalagi sampai lalai dan menganggap hidup yang banyak harta itu bisa membuatnya kekal di dunia. Nah, jadi surat Al-Humazah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, ya, terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan sampai ketika kita dalam kondisi kaya itu kita lena atau kita lalai gitu ya. Kita menganggap bahwa kekayaan kita itu bisa membuat kita hidup selamanya. Ya. Tidak, ya. Semua yang kita punya itu adalah titipan dari Allah dan suatu saat pasti akan diambil, ya. Makanya kita ketika kondisi kita sedang kaya, ya, kondisi kita sedang diberikan rezeki yang banyak sekali, itu jangan sampai lalai, ya. Jangan sampai kita menganggap harta itu adalah segalanya, ya. Harta itu bukan segalanya. Harta itu tidak kekal. Harta itu hanya titipan Allah yang suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Ya, nanti ketika di akhirat akan ditanya sama Allah. Hei, kamu manusia, kamu sudah aku kasih rezeki yang banyak sekali. Kamu sudah aku kasih uang yang banyak sekali. Uangnya buat apa? Nanti akan ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, kesenangan yang berlebihan terhadap harta itu seringkali membuat manusia lalai atau lupa dengan Tuhannya. Dan jika hal itu terjadi, maka ancamannya adalah neraka hutomah yang panasnya luar biasa. Nah, seringkali orang yang kaya itu, yang hartanya banyak sekali, ya, itu seringnya lupa terhadap Allah. Ya, karena merasa apa? Merasa dia sudah cukup dengan hartanya, sehingga tidak membutuhkan Allah lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini yang nanti akan disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka hutomah, ya. Jadi jangan sampai ketika kita punya harta berlebihan itu membuat kita lupa terhadap Allah, gitu ya. Nah, di dalam neraka manusia-manusia yang lalai tadi itu akan mendapatkan balasan akibat dari kelalaian mereka di dunia. Nah, dari surat Al-Humazah Allah mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup dengan sesama manusia. Ya. Apalagi saat ini teknologi semakin berkembang dan manusia hidup di dalam dua dunia, yaitu apa? Dunia nyata dan dunia maya, ya kan? Sekarang ini kan seperti kita itu punya dua dunia. Kita hidup di dunia nyata, ya. Dunia nyata itu kita yang ketemu sama Abi, sama Umi, ya, ketemu sama adik, ketemu sama sensei, sama teman-teman, itu namanya dunia nyata. Sedangkan kita juga hidup di dunia maya. Dunia maya itu apa? Ketika kita nonton YouTube, ya, ketika kita nonton Instagram, ketika kita mengomentari postingan orang lain, ya, orang yang teman kita yang tinggalnya jauh sekali misalnya, ya, itu namanya kita hidup di dunia maya. Ya, kadang kita mengomentari YouTube-nya seseorang gitu ya, kita nonton YouTube, kemudian kita tulis komentar. Nah, padahal kita nggak kenal dia siapa, ya, kita nggak tahu dia siapa, rumahnya di mana, orangnya seperti apa. Tapi karena dia ini YouTuber terkenal, akhirnya kita merasa kenal dengan dia, padahal dia nggak kenal sama kita, ya. Kemudian kita berkomentar terhadap orang tadi itu, terhadap YouTuber tadi itu. Nah, ini maksudnya kita hidup di dunia maya. Kita nggak kenal sama sekali, hanya kenal lewat layar HP gitu ya, tapi merasa sudah mengenal. Nah, ya, manusia ini sekarang hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Nah, cara kita berinteraksi atau cara kita berhubungan itu harus tetap menjunjung etika dan sopan santun. Jadi meskipun kita ini nggak ketemu sama orang tadi, ya, YouTuber tadi itu, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah kenal, tapi cara kita berkomentar, ya, cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita nggak pernah ketemu tadi itu harus tetap sopan santun, ya. Kalau komentar berarti harus komentarnya yang sopan, tidak boleh komentarnya tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh berkata-kata kotor, ya, tidak boleh berkata-kata kasar, gitu ya. Sama di dunia nyata juga harus seperti itu. Ketika kita bertemu dengan sensei, ketika kita bertemu dengan orang lain yang lebih tua dengan kita, itu kita harus bersikap sopan dan santun, ya. Jangan pernah mengumbar kata-kata kotor, ya, kata-kata kasar, baik saat bercengkrama, saat bertemu dengan teman, dengan keluarga, maupun saat kita sedang berselancar di dunia maya, ya, saat kita sedang nonton YouTube, saat kita sedang main Instagram. Jangan pernah ngomong atau nulis komentar yang
kata-katanya kasar, ya. Hindari komentar negatif di media sosial, apalagi sampai membuli. Nah, itu sangat dilarang oleh Allah, ya. Hati-hati sekarang kalau main internet, ya, harus bisa menahan diri, ya. Misalnya kita ketemu konten yang menurut kita nggak pas, misalnya, ya, konten yang bullying. Ada orang misalnya dorong temennya sampai jatuh. Nah, itu menurut orang-orang mungkin lucu, tapi kan itu namanya bullying, ya. Jangan kita terpancing untuk berkomentar negatif, ya, karena sekarang di internet itu semuanya ada. Dari yang baik-baik sampai yang jelek-jelek, semuanya di internet itu ada. Makanya kenapa kita harus bisa memilih tontonan yang baik, ya. Hindari berkomentar yang jelek, ya. Harus bisa menahan diri, jangan sampai berkomentar atau mengucapkan kata-kata yang kasar, begitu ya. Nah, hikmah sekarang. Aslih nafsaka yasluh lakan nasu. Artinya apa? Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain akan baik karenamu. Nah, jadi kita fokus sama diri kita sendiri. Sudah baik belum kita ini? Ya, jangan mengomentari orang lain dulu. Kamu tuh loh kok nggak pernah sholat. Kamu tuh loh kok ngomongnya kasar, misalnya seperti itu. Ya, jangan sibuk mengomentari orang lain. Karena apa? Karena belum tentu kita ini sudah baik. Jadi apa? Kita fokus dulu, perbaiki diri sendiri, ya. Kira-kira aku udah baik belum ya? Kira-kira aku ini menyakiti temanku enggak ya? Ya, fokus memperbaiki diri. Ya, nanti orang lain akan ikut baik. Jadi kalau kita baik itu pasti nanti ketemu juga dengan orang-orang yang baik, begitu. Jadi kita fokus memperbaiki diri. Rangkuman, kita baca rangkuman. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Ya, nama suratnya diambil dari ayat pertama yang bunyinya wailul likulli humazatil wailul likulli humazatil lumazah. Ya, ada kata-kata humazah, itu diambil dari ayat pertama. Surat Al-Humazah dinamakan dengan surat Al-Humazah karena diambil dari ayat pertama. Artinya apa? Al-Humazah itu artinya pengumpat. Surat Al-Humazah ini adalah urutan yang ke-104 di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Urutannya ada di sebelum surat Al-Asr dan sesudah surat Al-Fil. Dalam surat Al-Humazah, Allah melarang manusia untuk mencela, mencaci, dan menghina sesama manusia. Sebab hal itu akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial. Selain itu, sebagai pengingat bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh menghina ciptaan Allah. Nah, Allah juga mengingatkan bahaya dari apa? Mencintai harta yang berlebihan dan menumpuk harta. Ya, Allah mengingatkan jangan kita sebagai manusia itu jangan terlalu mencintai harta. Ya. Jangan juga kita menganggap bahwa harta itu bisa membuat kehidupannya ini kekal. Ya. Padahal sebaliknya cinta berlebihan terhadap harta itu bisa membuat manusia lupa akan kewajibannya. Nah, kelalaian atau lupa atas kewajiban ini serta lupa dalam mengingat Allah ini bisa membawa manusia membuatnya masuk neraka hutomah.
ya. Kalau kita lupa dan lalai kepada Allah karena kita terlena dengan harta yang berlebihan tadi itu, ya, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Neraka yang panasnya sampai menembus relung hati, ya. Saking panasnya bisa sampai menembus dada. Di dalamnya manusia diikat di tiang-tiang yang panjang, ya, disiksa, tangan dan kakinya diikat dan apa? Dibakar api neraka. Nah, ini orang yang balasan terhadap orang yang lalai atau melupakan Allah sebab terlena dengan harta yang banyak tadi itu. Nah, sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini tentang surat Al-Humazah. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca doa penutup bersama-sama.